Hermina Kemayoran. Sehat? Ya, baik. Acara akan segera dimulai. Mungkin yang duduknya di belakang boleh ke depan saja biar lebih jelas nanti terlihat. Monggo Ibu, Bapak, silakan. Untuk tamu yang masih ada di luar ruangan bisa memasuki ke acara seminar. Acara akan segera dimulai. Selamat datang kepada seluruh peserta seminar. Kami beritahukan acara seminar akan segera dimulai. Bagi Bapak Ibu yang masih berada di luar, sekali lagi agar dapat memasuki ruangan seminar. Dan untuk menjaga kelancaran acara, agar peserta dimohon untuk menonaktifkan handphone selama acara berlangsung. Pantun dulu ya Bu, Pak. Bunga selasih di tepi selokan. Cakepnya mana? Meja makan buat angkringan. Terima kasih kami ucapkan telah datang di Rumah Sakit Hermina Kemayoran. Tepuk tangan dulu Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang, Dokter. Yang terhormat Direktur Regional 2 Dr. Yosi Rumbawati Mas. Yang terhormat Kepala Departemen Pelayanan Medis Dr. Emma Ratnawati Mas. Yang terhormat Direktur Rumah Sakit Hermina Kemayoran Dr. Roni Albert Wijaya, Mars Fiskuat CHRA. Yang terhormat para pembicara Dr. Jaka Patria Yudhistira, subspesialis pinggul dan lutut, Dr. Krista Eka Putri, dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi estetik, Dr. Fani Mayasari, dokter spesialis saraf neurologi. Yang terhormat seluruh direksi manajemen Rumah Sakit Hermina Kemayoran, dan yang berbahagia Ibu, Bapak, peserta seminar yang telah hadir pada pagi hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita diizinkan bersama di ruangan serbaguna lantai 8 Rumah Sakit Hermina Kemayoran untuk mengikuti acara seminar awam yang bertemakan terapi stem cell dan gangguan tidur. Tema seminar pada hari ini tentunya dapat mengenalkan kepada para peserta untuk lebih dekat lagi kepada Rumah Sakit Hermina Kemayoran. Acara ini juga merupakan kepedulian dari Rumah Sakit Hermina Kemayoran untuk mengenalkan produk terbaru dari Rumah Sakit Hermina Kemayoran dan semoga menjadi unggulan bagi Rumah Sakit Hermina Kemayoran. Baik, hadirin semua, untuk melanjutkan acara ini, saya akan bacakan susunan acara. Acara pertama yaitu pembukaan, yang kedua safety briefing, yang ketiga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mas Hermina. Yang selanjutnya yaitu acara sambutan. Acara kelima, acara inti, yaitu paparan presentasi materi. Acara keenam, diskusi dan tanya jawab, foto bersama, door prize, dan ramah tamah dilengkapi dengan penutup. Baik, untuk memulai acara ini kita bersama-sama dengan membuka dengan bacaan basmalah, kita bersama-sama dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya itu safety briefing. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian. Sesuai dengan prosedur keselamatan gedung, kami akan menyampaikan safety briefing sebelum acara dimulai. Potensi bahaya di Rumah Sakit Hermina Kemayoran adalah kebakaran dan gempa bumi. Kami sampaikan bahwa saat ini kita sedang berada di ruang rapat lantai 6 Gedung Hermina Tower.
Lantai ini dilengkapi dengan fasilitas alat pemadam api seperti apar, hidran, sprinkler, dan heat detector. Jika melihat asap atau api yang mulai menyala, jangan panik. Tetap tenang, segera keluar melalui pintu keluar, mengikuti arah jalur evakuasi. Jangan menggunakan lift, dan bagi wanita yang mengenakan sepatu berhak tinggi, harap dilepas. Prioritaskan wanita hamil dan orang yang memiliki kelemahan fisik. Berjalanlah merunduk bila ada asap, karena udara di bawah lebih bersih. Jika terjadi gempa, lindungi kepala dengan kedua tangan, carilah tempat berlindung yang aman di bawah meja atau menempel pada dinding. Hindari bangunan yang berkaca. Jika gempa telah selesai dan keadaan telah aman, segera keluar melalui pintu keluar, ikuti arah jalur evakuasi menuju titik kumpul yang berada di depan gedung Rumah Sakit Hermina Kemayoran. Jangan berlari, berjalanlah cepat agar tidak terjatuh. Demikian safety briefing kami sampaikan, dan selamat beraktivitas. Terima kasih. Untuk selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dimohon untuk para hadirin untuk berdiri. Utamakan mutu dalam pelayanan adalah
Para hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan dari Direktur Rumah Sakit Hermina Kemayoran kepada Dr. Roni, dipersilahkan. Kepada yang terhormat Direktur Regional 2, Dr. Yosi, kepada yang terhormat Kepala Departemen Pelayanan Medis, Dr. Emma, yang saya hormati pembicara dan moderator, tim Prostem, tamu undangan, peserta seminar yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan, karena berkat dan rahmat-Nya kita semua bisa bertemu dan berkumpul di auditorium Rumah Sakit Hermina Kemayoran pada pagi hari ini. Hari ini Rumah Sakit Hermina Kemayoran melakukan launching layanan transplantasi sel punca atau stem cell dan klinik gangguan tidur yang merupakan produk layanan unggulan terbaru dari Rumah Sakit Hermina Kemayoran yang juga merupakan bagian dari wellness clinic yang sebentar lagi juga akan disusul dengan grand opening layanan Hermina, yaitu Hermina Sport Clinic dan Robotik, yang dimana bertempat di lantai yang sama di tempat kita beracara, yang mungkin seperti Ibu Bapak sudah melihat. Layanan transplantasi stem cell atau sel punca diharapkan dapat menjadi alternatif pengobatan mutakhir dari penyakit yang memang membutuhkan proses regenerasi sel, misalkan pada penyakit radang sendi atau osteoartritis, mengurangi nyeri, peningkatan fungsi tulang dan sendi, selain juga dapat digunakan pada ilmu lainnya seperti ilmu bedah plastik untuk pengobatan, kecantikan, untuk syaraf, penyakit dalam, bedah saraf, dan bidang ilmu lainnya. Rumah Sakit Hermina bekerja sama dengan laboratorium yang sudah mempunyai izin Kemenkes dalam pengelolaan sel punca atau stem cell, yaitu PT Prodia Stem Cell atau Prostem, yang mungkin standnya sudah Bapak Ibu lihat di luar area. Terima kasih atas kerjasamanya, dan tentunya dokter spesialis juga bersertifikat stem cell merupakan salah satu bentuk unggulan dalam layanan ini yang kami hadirkan pada hari ini, yang menjadi narasumber yaitu Dr. Jaka dan Dr. Krista yang menjadi narasumber kita pada kali ini. Layanan unggulan berikutnya adalah klinik gangguan tidur yang juga merupakan terobosan dari Rumah Sakit Hermina Kemayoran dalam memberikan kualitas tidur yang baik dan hidup yang lebih sehat dari pasien yang mengalami gangguan tidur, mulai dari insomnia atau susah tidur, sering mengantuk di siang hari, mendengkur yang berlebihan, ataupun berjalan sambil tidur dan lain sebagainya. Dengan menggunakan alat yang canggih dan ruangan yang sudah kami setting seperti kamar hotel, tentunya ini kita buat untuk memberikan kenyamanan bagi Bapak Ibu yang menggunakan dan membutuhkan layanan ini. Selain itu, kami juga mempunyai dokter spesialis saraf yang bersertifikat internasional untuk gangguan tidur atau kita atau namanya adalah RPSGT yang mungkin kali ini juga Dokter Fani sebagai narasumber kita tampilkan yang akan menjelaskan lebih lengkap dan komprehensif tentang gangguan tidur. Seminar kali ini mengambil tema terapi stem cell dan gangguan tidur yang dibawakan narasumber yang ahli di bidangnya. Tentunya diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dari para undangan dan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya meresmikan launching pelayanan transplantasi sel punca dan klinik gangguan tidur di Rumah Sakit Hermina Kemayoran dan mengucapkan selamat beracara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Dr. Roni. Telah disampaikan bahwa untuk acara seminar ini adalah launching. Semoga nanti Bapak Ibu yang ada keluhan bisa langsung datang ke Rumah Sakit Hermina Kemayoran. Baik, hadirin yang terhormat, sekarang tiba memasuki acara inti, yaitu seminar awam terapi stem cell dan gangguan tidur. Selebihnya saya akan sebentar. Saya akan membacakan CV dari Dr. Nanda Putra sebagai moderator. Untuk Dr. Nanda Putra dipersilahkan maju ke depan. Beliau telah bergabung dengan Rumah Sakit Hermina dari tahun 2012 dan saat ini menjabat sebagai manajer pelayanan medis. Kepada Dr. Nanda Putra sebagai moderator pagi hari ini dipersilahkan. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Mungkin sebelum saya mulai kita dengarkan dulu video, kita saksikan bersama video company profile Rumah Sakit Hermina Kemayoran.
dong untuk Hermina Kemayoran dong. Ini nggak ada senyumnya, tegang banget ya. Saya sapa dulu ya pakai sapaan salam Hermina ya. Mau sambil berdiri? Berdiri dong. Biar semangat dong. Oke, terima kasih. Paling enak kerjain nih Pak Dok, peserta ya Dok. Bapak Ibu, kalau saya sapa dengan salam Hermina, tumbuh, sehat, gitu ya. Oke? Oke. Tepuk tangan dong. Iya. Salam Hermina. Tumbuh, sehat, terus berkembang. Sekali lagi. Salam Hermina. Tumbuh, sehat, terus berkembang. Terima kasih. Jangan tegang-tegang, nanti di stem cell lagi. Iya kan? Atau masih ada yang punya gangguan tidur? Nanti dijelasin sama Dr. Fani ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan mendengarkan 3 narasumber dari Hermina Kemayoran yang luar biasa. Jadi ada Dr. Jaka, beliau subspesialis bedah tulang yang memang khusus masalah lutut sama panggul. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau bertanya, silakan. Ada Dr. Fani. Dr. Fani ini spesialis syaraf, tapi beliau juga mempelajari ilmu tambahan, namanya polisonografi ya Dok ya. Jadi nanti kalau yang ada masalah-masalah tentang gangguan tidur, bisa tanya ke Dr. Fani. Satu lagi ada Dr. Krista. Dr. Krista ini bedah plastik. Jadi Bapak Ibu yang mau cantik gitu ya Dok ya, mau stem cell, nah nanti bisa tanya-tanya ke Dr. Krista. Jadi nanti kita dengarkan dulu 3 pembicara. Setelah 3 pembicaranya selesai, nanti kita siapkan tanya jawab, baru nanti kita diskusi bareng-bareng gitu ya. Setiap pembicara kita berikan waktu 30 menit. Baik, kita mulai. Untuk pembicara pertama, saya serahkan kepada, kami silakan kepada Dr. Krista, spesialis bedah plastik. Tepuk tangan untuk Dr. Krista. Cantik kan ya? Terima kasih Dokter Nanda. Ya, selamat Dok. pagi semuanya, dokter-dokter dan juga Bapak Ibu sekalian. Saya dengan Krista, saya bedah plastik dari Hermina Kemayoran. Pada pagi hari ini saya akan sedikit sharing mengenai stem cell ya. Mungkin slide-nya langsung ke slide berikutnya. Oke. Slide. Oke. Kalau kita bicara mengenai stem cell, sebenarnya stem cell itu pengertiannya itu panjang sekali. Tapi saya lebih suka bilang kalau stem cell ini adalah mother cell atau ibu dari semua sel kita ya. Ibu sel itu kerjanya apa dia? Kerjanya itu adalah regenerasi. Jadi dia kalau ada yang rusak, dia akan membelah dan berdiferensiasi itu akan menjadi stem cell yang baru ya, sel yang baru ya. Jadi dia akan membelah menjadi dirinya sendiri dan dia akan menjadi sel yang diinginkan. Bisa menjadi sel otot, bisa menjadi sel darah, bisa menjadi sel-sel lain di dalam tubuh kita. Jadi kita nggak usah jauh-jauh sebenarnya nyari stem cell, karena sebenarnya stem cell tuh udah ada di dalam tubuh kita. Kalau sebagai buktinya ya, contoh, ibu kalau gunting kuku, kira-kira mungkin seminggu kemudian kukunya sudah numbuh lagi ya, tumbuh ya Dok ya. Nah itu artinya ada apa? Ada stem cell di kuku kita. Atau rambut, rambut nih ada yang rontok. Setiap hari kita pasti ada rambut yang rontok ya, 1 atau 2 gitu ya. Tapi kemudian ada lagi nih rambut-rambut baru gitu ya. Nah itu artinya ada apa? Ada stem cell di folikel rambutnya. Jadi kita sebenarnya nggak usah jauh-jauh nyari stem cell. Stem cell itu sudah diberikan Tuhan untuk regenerasi di tubuh kita sendiri. Sudah ada ya, dari ujung kaki sampai ujung kepala itu udah ada stem cell ya. Jadi kalau bahasa kedokterannya atau bahasa kerennya itu dia akan membelah dan berdiferensiasi, kurang lebih begitu ya. Tapi sebenarnya apa sih fungsi yang lain? Fungsi yang utama itu adalah dia akan mengeluarkan sinyal penyembuhan. Ibaratnya dia mau memperbaiki yang sel tubuh kita yang menjadi yang baru gitu ya. Stem cell itu akan mengeluarkan sinyal. Jadi dia itu seperti pengatur gitu ya. Untuk membuat sel yang baru, kamu harus begini, begini, begini. Nah itu tugasnya stem cell ya. Nanti setelah diatur akan muncul tuh pembuluh darah baru. Dan dia juga akan punya fungsi untuk mengatur imun ya. Jadi istilahnya itu imunomodulator. Dan juga dia ada efek anti peradangannya ya. Jadi itu kurang lebih fungsinya. Garis besarnya adalah untuk regenerasi ya. Untuk membangun-bangun. Oke.
Nah, kalau kita lihat dari kita muda sampai dengan kita tua, tentunya kita akan mengalami yang namanya aging atau penuaan. Pasti aging itu pasti gitu ya. Nah, apa sih yang terjadi kalau kita ini mengalami aging? Yang pertama, jumlah stem cell kita itu akan berkurang, ya. Dan kemampuan yang tadi itu yang membelah dan berdiferensiasi atau menjadi sel-sel yang dibutuhkan itu juga akan menurun. Dan juga kemampuan dia untuk mengeluarkan sinyal juga akan berkurang. Jadi kalau kita lihat kemampuan tubuh untuk memperbaiki diri tentunya juga akan lambat ya. Jadi nggak seperti waktu masih muda gitu. Jadi akan menurun tuh kemampuan-kemampuan tersebut. Jadi sering terjadi peradangan. Contohnya apa? Pagi-pagi kok kita ngerasa, kalau yang perempuan kadang-kadang ngerasa kaku gitu di tangannya ya. Tuh. Ataupun otot kita menjadi lebih lemah gitu. Dulu kayaknya otot saya kok nggak seperti ini gitu. Ini kok makin lama makin kecil gitu ya. Terus yang paling ibu-ibu sering perhatikan pada saat kita berkaca gitu kok. Tadinya nggak ada keriput ya. Sekarang jadi mulai ada keriput gitu ya. Kulit kita tadinya nggak seperti ini, nggak turun ya. Tapi kenapa sekarang turun ya gitu. Jadi itu adalah sebenarnya tanda-tanda aging ya atau penuaan. Terus yang paling kita agak-agak takutkan adalah muncul penyakit yang namanya penyakit degeneratif. Yang tadi saya sebutkan adalah regeneratif, yang ini degeneratif. Nah, penyakit-penyakit ini umumnya terjadi, salah satunya yang paling sering itu adalah karena aging ya. Selain juga memang yang lifestyle juga mempengaruhi ya. Penyakit apa sih? Diabetes, OA itu yang pengapuran di sendi lutut ya. Ada penyakit-penyakit saraf juga gitu. Penyakit jantung. Dulu nggak ada tuh yang misalkan kita bangun tidur terus mau berjalan sakit lututnya. Nah, ini kok mau berdiri aja nyangkut gitu ya. Jadi memang itu tanda-tanda aging. Tapi kenapa bisa terjadi demikian? Itu yang tadi saya telah jelaskan ya. Memang ada yang terjadi nih, ada proses alami. Memang sebenarnya alami terjadi di tubuh kita ya. Oke, slide. Oke, Bapak Ibu. Tadi kan saya sudah cerita nih. Stem cell nih ada dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi kalau kita mau ngambil stem cell nih yang banyak gitu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa bantu saya. Tunjuk tangan ya. Di mana sih sebenarnya sumber stem cell kita? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Yang paling banyak nih di tubuh kita nih. Darah, ada yang darah. Ada lagi mungkin yang lain? Nanti dapat gimmick nih. Udah disiapkan dari tim marketing ya? Udah dong. Kalau yang paling aktif dapat gimmick dapat hadiah ya? Dapat hadiah dok pasti. Oke. Mungkin ada yang mau bantu saya lagi selain darah, dari mana? Ada yang pernah dengar-dengar? Sum-sum tulang, betul. Oke. Iya, catat ibu siapa? Ya. Oke. Baik. Slide. Kalau kita bicara mengenai sumber stem cell, kita harus bicara mengenai yang dari diri sendiri dan dari orang lain ya. Kalau yang dari diri sendiri, itu sumber yang paling banyak itu kabar baiknya itu adalah dari lemak. Ya. Jadi kalau dari lemak ngambilnya susah atau gampang ibu-ibu? Tidak sesusah kalau mesti ngambil dari sumsum tulang ya. Kalau ngambil lemak itu memang kerjaannya bedah plastik gitu ya. Jadi memang tidak sulit untuk mengambil lemak dibandingkan kalau harus mengambil sumsum tulang, harus dibor gitu ya. Lebih seram pengerjaannya gitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat, kalau dari orang lain kita bisa ngambil dari mana? Kita kalau ngambil, kita ngambil yang terbaik tentunya ya. Kita ngambil dari tali pusat bayi. Mungkin ada yang pernah dengar tali pusat anaknya atau cucunya ada yang disimpan ya. Nah itu bisa digunakan nantinya ya. Terus kemudian juga ada yang darah tali pusat. Jadi sumbernya macam-macam. Tapi pada prinsipnya ada dua macam ya. Ada yang dari diri sendiri, ada yang dari orang lain. Oke. Oke. Jadi kalau
kita misalkan sudah mengambil stem cell nih atau menerima stem cell dari orang lain ya, apa sih sebenarnya yang terjadi gitu ya? Ketika stem cell itu masuk, apakah stem cell itu akan berubah menjadi sel langsung gitu, misalkan sel kulit gitu? Sebenarnya tidak sedramatis itu ibu-ibu, bapak-bapak ya. Karena kalau kita bicara stem cell dalam hal ini MSC atau mesenchyma stem cell, hal itu bukan yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita. Ketika ada stem cell yang masuk ke dalam tubuh kita, kita tambahkan stem cell nih dari diri sendiri ataupun dari orang lain, kita pindahkan. Kalau dari diri sendiri kan misalkan dari lemak, diproses di laboratorium, terus kita kembalikan lagi ke tubuh kita. Apa yang terjadi ketika stem cell itu masuk, dia akan bekerja di sistem signaling, sehingga yang tadinya mungkin sinyalnya 2G gitu ya, jadi 5G gitu ya. Jadi sinyalnya diperkuat gitu, sehingga bisa melakukan fungsi-fungsi regenerasi. Jadi itu yang sebenarnya dilakukan oleh stem cell. Atau kalau kita terapi stem cell itu apa sih yang cara kerjanya itu bagaimana, seperti itu ya. Jadi begitu dia sinyalnya diperbaiki, muncullah kejadian-kejadian regenerasi, muncul sel baru lagi, muncul pembuluh darah baru lagi, muncul fungsi imunomodulatornya, terus kemudian ada anti peradangan gitu ya. Oke, slide. Nah, sehingga menjadi masuk akal untuk kondisi-kondisi apa yang kemungkinan bisa terbantu dengan terapi stem cell ya. Yang pasti dengan stem cell itu kita kondisi aging ya bisa terbantu, kebotakan juga. Terus kemudian penyakit-penyakit degeneratif ya, ada autoimun dan juga kerusakan organ akibat hal lain. Misalnya apa? Misalnya kalau kita terjadi trauma atau kecelakaan ya, kemudian ada bagian atau organ tubuh kita yang rusak, misalnya ada luka besar gitu ya. Nah, dengan dibantu terapi stem cell dan turunannya gitu ya, itu akan bisa membantu mempercepat penyembuhan luka gitu ya. Oke, slide. Nah, ini yang tadi saya bilang, stem cell dan turunannya atau teman-temannya ya. Kalau ibu dan bapak mungkin pernah dengar ada yang namanya PRP atau ada yang namanya sekretom, itu masih dalam tanda kutip masih teman-temannya juga ya. Kalau sekretom itu apa? Sekretom itu adalah kita bilangnya hasil metabolit stem cell. Seperti kalau kita manusia, kita akan mengeluarkan keringat ya secara alami ya Bapak Ibu. Nah kalau stem cell juga begitu. Tapi dia nggak ngeluarin keringat, dia akan mengeluarkan protein. Protein apa? Protein ini adalah protein baik yang kaya akan faktor pertumbuhan atau growth factors. Sehingga nanti dia akan bisa menstimulasi pertumbuhan pembuluh darah baru, pertumbuhan sel, dan juga akan bisa mengurangi peradangan. Jadi fungsi-fungsi stimulasi ya. Gitu. Kalau yang sebelah kiri mungkin sering juga didengar, ini yang namanya PRP, platelet rich plasma. Kalau yang sekretom mungkin dari orang lain, kalau yang PRP biasanya dari diri sendiri. Jadi dari diri sendiri kita ambil sumbernya dari darah ya, kemudian diprocessing sedemikian rupa sehingga nanti aman untuk dimasukkan lagi ke dalam tubuh. Apa sih yang sebenarnya dimasukkan? Yang dimasukkan adalah growth factors tadi itu. Faktor-faktor pertumbuhan yang fungsinya adalah untuk regenerasi ya. Oke. Slide. Jadi ini adalah pertanyaan untuk kita semua. Maukah kita hidup sehat dan berkualitas sepanjang usia kita? Sebenarnya banyak ini cara yang bisa kita lakukan dengan lifestyle kita, olahraga, makan ya. Tentunya ada nggak sih yang selain itulah yang secara umum bisa kita lakukan? Ya mungkin dengan terapi-terapi yang tadi bisa membantu ya Bapak Ibu untuk meningkatkan kualitas hidup kita ya. Oke. Nah ini saya akan sharing sedikit ya mengenai apa saja sih yang bisa saya lakukan. Kalau ada kasus-kasus yang kaitannya dengan Dokter Krista misalnya mau awet muda terus ya, supaya nggak ubanan gimana, supaya nggak botak gimana, bisa ke Dokter Krista. Untuk yang pertulangan bisa ke Dokter Jaka, untuk yang persyarafan bisa ke Dokter Fani. Terima kasih. Oke. Kami akhiri untuk sesi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Tepuk tangan untuk pembicara Mbak Tiwi. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Bapak Moderator.
Semangat ya ibu-ibu ya. Jadi paling enggak sudah mengerti apa itu stem cell, kemudian gangguan tidur, sakit Hermina Kemayoran. Perkenalkan, saya Andri, anak dari Ibu Lili, pasien Rumah Sakit Hermina Kemayoran. Pada waktu yang lalu, ibu saya dirawat di Rumah Sakit Hermina Kemayoran karena menyebabkan kaki ibu diamputasi. Gitu. Awalnya ibu ditangani lagi itu oleh Dokter Richard. Untuk perawatan selanjutnya ditangani oleh Dokter Krista. Dengan luka amputasi yang cukup besar, keluarga lagi itu dianjurkan untuk cangkok kulit, tapi keluarga menolak untuk opsi cangkok kulit dan dianjurkan oleh Dokter Krista untuk suntik skretom. Ternyata setelah kita lakukan suntik skretom, hasilnya itu cukup baik. Proses penyembuhan ya jauh di luar perkiraan Dokter Krista. Kami menyangka 6 bulan tuh baru akan sembuh. Apabila ada keluhan, silakan datang ke. Nah, baik, nanti tetangga juga boleh ya Bu ya, suruh datang semua untuk konsultasi. Baik, acara selanjutnya yaitu pemberian cindera mata kepada para pembicara dan moderator, dipersilakan untuk ke depan kembali. Silakan Dokter Krista, Dokter Fani, Dokter Jaka. Cindera mata akan diberikan oleh Dokter Roni sebagai Direktur Rumah Sakit Hermina Kemayoran. Mungkin foto bersama. Sekali lagi Dokter Yosi, boleh dok bergabung. Dokter Hilda, Ibu Yuli silahkan bergabung. Bapak moderator. Baik, terima kasih. Pertama, nanti yang tiganya itu nanti akan diundi oleh panitia. Yang pertama, Dokter Emi mendapatkan door prize. Dipersilakan Dokter Emi. Yang kedua, Ibu Monika. Ibu Monika, ada Ibu Monika? Untuk door prize-nya disiapkan. Izin Dokter Yosi untuk memberikan door prize saat ini spesial. Nah, door prize-nya apa? Oh, free itu ya, yang tadinya mahal jadi free. Dari Prostem ya. Bu Em ini charming ya, beliau sudah di atas 80 loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi buat semua dan terima kasih saya sudah ditelepon Dr. Roni untuk hadir. Saya teman-teman lansia saya berhubung jauh katanya lain kali kalau lebih dekat. Jadi saya pensiunan kayaknya ya. Saya pernah bekerja di Rumah Sakit Hermina sekitar 20 tahun dan berhenti pensiun karena usia tahun 2016 ya, sebelum COVID. Ya. Dan saya juga pernah bekerja di Rumah Sakit Hermina Kemayoran. Umur saya sudah kurang lebih 82 tahun ini. Masih merasa sehat, tetapi saya sudah merasa kreyek-kreyek di lutut. Ya. Saya sudah pakai tongkat karena satu ketika saya jatuh tanpa sadar, tengkurap gitu ya, sampai giginya rontok. Ini gigi palsu jadinya. Sebetulnya kalau jalan sendiri tidak apa-apa ya. Belakangan merasa kaki kiri ini sudah mau dikonsultasikan sih. Saya sudah tanya-tanya juga di Hermina, mana rupanya Dr. Roni tahu maksud dan tujuan saya, jadi saya mendengarkan. Mungkin satu ketika akan ketemu dokter. Diperiksa dulu ya. Jadi tongkat ini hanya membuat saya secure kalau jalan, karena tiba-tiba itu kehilangan segalanya, saya jatuh tidak bisa berpegang. Itu saja, mudah-mudahan saya membawa teman juga, saya Dr. Siti dari Rumah Sakit Polisi, tapi Dr. Siti sudah dioperasi bukan karena osteoporosis, karena jatuh. Dan tadi dia bilang ketika di arterioskopi itu saya juga begitu dilihat, alhamdulillah bisa jalan. Saya pikir semua teman-teman yang usianya sudah rada lanjut, kita bisa berkonsultasi, bisa kurang tidur. Kalau pakai stem cell untuk kesehatan muka, bukan kecantikannya, sudah ditinggalkan barangkali. Marilah kita menggunakan stem cell untuk kesehatan lainnya. Sekali lagi terima kasih, semoga Rumah Sakit Hermina Kemayoran bertambah berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Ibu, luar biasa. Nah, untuk satu lagi sama dokter aja. Untuk Ibu Monica. Terima kasih. Silakan dokter. Iya, jadi ini Ibu Bapak semuanya, kita masih ada door prize 3 lagi. Nah, 3 ini isinya adalah free skretom. Ini dari Prostem ya. Di mana si skretom ini yang tadi ya mungkin sudah disebutkan, ini bisa untuk kesehatan baik itu mungkin yang punya keluhan di daerah sendi, lutut. Nah, ini juga bisa ya. Ini free dan lumayan nih dari Prostem ya. Oke, untuk 3 ini nanti kita ada kategori lagi. Kalau tadi kategorinya dipilih oleh panitia, kalau untuk yang 3 ini kita dengan undian ya. Ibu Ketua menyerahkan kembali kepada Direktur Rumah Sakit Hermina Kemayoran. Semoga bermanfaat hadiah ini ya. Jadi hadiahnya pokoknya yang untuk kesehatan ibu-ibu yang hadir di sini. Ya. Foto dulu, nanti habis ini foto bersama. Ya, dipersilahkan. Foto bersama Mbak Amanda, mungkin posisinya biasa. Kita foto bersama dulu, jadi boleh senyumnya dimanis-maniskan.
Eh, saya informasikan bahwa nanti ibu bapak jangan pulang dulu, nanti bisa keliling di luar ruangan, ada booth, itu nanti free, dapat minuman tinggi serat, ya, jadi free, silahkan untuk bisa berkunjung. Baik hadirin yang berbahagia, demikianlah seminar awam pada pagi hari ini. Mungkin saya juga akan pantun dulu, tadi ada pantun pembukaan, sekarang pantun penutup ya. Belum. Buah nanas, buah ceri. Dicampur gula, enak sekali. Saya akhiri acara hari ini. Terima kasih, semoga acaranya berkesan. Baik, terima kasih atas partisipasinya dan perhatiannya yang luar biasa pada pagi hari ini, sehingga seminar ini membuat bermanfaat untuk ibu bapak semuanya. Jangan lupa ke Kemayoran. Baik, saya juga menyampaikan terima kasih kepada para pembicara yang telah membagi waktu dan ilmunya kepada kami semua. Semoga pelaksanaan seminar ini juga dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila kekurangan dan kesalahan dari panitia. Terima kasih juga kepada panitia yang sudah menyempatkan waktu di hari ini. Baik, terima kasih. Saya tutup acara untuk seminar pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.